Angka Senang. Bagaimana kabar antum? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran keempat dalam mata pelajaran BAM, IPS, dan IPA. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Nah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, Ustazah akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, yaitu menyebutkan contoh sistem kekerabatan bertalian darah dan bukan bertalian darah. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik geografis wilayah ASEAN, Singapura, Filipina, Thailand, dan Brunei Darussalam. Dan yang ketiga adalah mengklasifikasikan hewan berdasarkan perkembangbiakan. Sistem kekerabatan bertali darah dan sistem kekerabatan bukan bertalian darah. Nah, untuk yang pertama kita bahas mengenai kekerabatan bertali darah. Teman-teman, kekerabatan bertali darah bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari, berupa panggilan dari seseorang kepada anggota keluarganya yang lain, seperti panggilan mama, panggilan uda, panggilan uni, panggilan ete, panggilan matuo, panggilan mama, dan sebagainya. Panggilan mama adalah panggilan dari seorang kemenakan kepada saudara laki-laki ibu. Sedangkan panggilan uda atau panggilan uni adalah panggilan dari seorang adik kepada saudara perempuan atau saudara laki-lakinya yang lebih tua. Panggilan matuo atau ete adalah panggilan untuk saudara perempuan ibu. Panggilan kemenakan adalah panggilan dari seorang mama kepada anak perempuan atau laki-laki dari saudara perempuannya. Nah, teman-teman, agar antum lebih paham, Ustazah akan tampilkan sebuah ranji keluarga Ustazah. Silakan perhatikan ranji berikut. Teman-teman, Ustazah akan menjelaskan ranji keluarga Ustazah. Nenek Ustazah bernama Ikam dan kakek Ustazah bernama Lenggang Bino. Mereka memiliki 3 orang anak, 2 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Yang perempuan bernama Variati dan Suwarni, dan yang laki-laki bernama Marmis. Ibu Ustazah bernama Variati, menikah dengan ayah Ustazah yang bernama Ali Usman, dan melahirkan 3 orang anak, yaitu Taufik, Kasma, dan Vina. Taufik merupakan kakak laki-laki tertua Ustazah, maka Ustazah memanggil beliau dengan sebutan Uda. Sedangkan Kasma merupakan kakak perempuan tertua Ustazah, dan Ustazah memanggil beliau dengan sebutan Uni. Sedangkan Marmis adalah saudara laki-laki dari Variati yang merupakan ibu Ustazah, maka Ustazah memanggil beliau dengan sebutan Mama. Sedangkan Suwarni merupakan saudara perempuan dari ibu Ustazah, maka Ustazah memanggil beliau dengan sebutan Matuo atau ete. Kita belajar mengenai sistem kekerabatan bukan bertalian darah, yaitu sistem kekerabatan yang terjadi karena perkawinan. Nah teman-teman, sistem kekerabatan bertalian darah terdapat beberapa panggilan, seperti yang pertama itu adalah mintuo. Mintuo adalah orang tua dari istri atau suami. Yang kedua disebut dengan minantu. Minantu adalah istri atau suami dari anak atau kemenakan. Yang ketiga disebut dengan ipa. Ipa adalah panggilan dari ibu kita atau bapak kita kepada saudara laki-laki dari ibu atau bapak kita. Yang keempat disebut dengan bisan. Bisan adalah mertua dari anak atau panggilan dari orang tua kita kepada kedua orang tua ayah kita. Selanjutnya, bako.
Bako adalah panggilan untuk saudara perempuan dari bapak. Dan selanjutnya anak pisang. Anak pisang adalah panggilan untuk anak mama atau saudara laki-laki dari ibu. Selanjutnya, agar antum lebih paham penjelasan dari Ustazah akan menampilkan sebuah ranji. Silahkan diperhatikan. Teman-teman, ini merupakan ranji dua buah keluarga. Keluarga Ustazah dan keluarga suami Ustazah. Ustazah berasal dari keluarga Bapak Ali Usman dan suami Ustazah berasal dari keluarga Bapak Wazri. Bapak Ali Usman memiliki 3 orang anak dan Bapak Wazri memiliki 9 orang anak. Anak Bapak Ali Usman, yaitu Vina, menikah dengan anak Bapak Wazri, yaitu Hamdi. Vina memanggil Bapak Wazri dan Ibu Jadisah dengan sebutan Mintuo, dan Hamdi memanggil Bapak Ali Usman dan Ibu Variati dengan sebutan Mintuo. Sedangkan Bapak Ali Usman dan Ibu Variati memanggil Hamdi dengan sebutan Minantu, dan Bapak Wazri dan Ibu Janisah memanggil Vina dengan sebutan Minantu. Taufik dan Kasma merupakan saudara laki-laki dan perempuan Vina, maka Hamdi memanggilnya dengan sebutan Ipa. Sedangkan Yusef, Dasmo, Sadri, Tisna, Refni, Ade, Armen, dan Febrina merupakan saudara laki-laki dan perempuan dari Hamdi, maka Vina memanggil mereka dengan sebutan Ipa. Vina dan Hamdi kemudian memiliki seorang anak, maka anak Vina dan Hamdi memanggil saudara perempuan dari Hamdi dengan sebutan Bako, yaitu Febrina, Refni, dan Tisna. Sedangkan anak Vina dan Hamdi akan dipanggil anak pisang oleh anak dari saudara perempuan Hamdi. Untuk tugas di rumah, silahkan dikerjakan tugas BAM di buku latihan. Yang pertama, tulislah 5 contoh panggilan pada sistem kekerabatan bertali darah beserta pengertiannya. Dan yang kedua, tulislah 5 contoh panggilan pada sistem kekerabatan bukan bertalian darah beserta penjelasannya. Selamat mengerjakan teman-teman. Teman-teman, alhamdulillah antum sudah belajar dengan Ustazah Vina, dan selanjutnya antum akan belajar kembali dengan Ustazah Tika. Oke teman-teman, sebelumnya kita sudah membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif dan secara vegetatif. Hari ini kita akan melanjutkan tentang pembelajaran yang baru, yaitu perkembangbiakan hewan. Nah, perkembangbiakan hewan ini ada 2 ya teman-teman, yaitu secara generatif dan secara vegetatif. Nah teman-teman, perkembangbiakan pada hewan itu ada 3 ya. Yang pertama ovipar yang artinya bertelur, yang kedua vivipar yang artinya melahirkan, dan yang ketiga ovovivipar bertelur melahirkan. Nah, jangan lupa dihafal ya. Agar antum lebih mudah menghafalnya, silakan disimak video nyanyi Ustazah selanjutnya. Perkembangbiakan secara
Ayolah kawan, kita hafalkan. Nah, mudah kan teman-teman? Agar lebih mudah menghafalnya, nanti jangan lupa diputar lagi ya nyanyi yang Ustazah lakukan tadi. Nah teman-teman, sekarang kita masuk kepada contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Nah contohnya ada ayam, ada ikan, ada katak, dan kupu-kupu. Masih banyak lagi yang lain ya teman-teman. Selanjutnya contoh hewan yang melakukan perkembangbiakan secara vivipar atau melahirkan. Nah contohnya ada sapi, ada kambing, ada kucing, ada harimau, ada kuda, dan masih banyak lagi contohnya yang lainnya teman-teman. Selanjutnya hewan yang melakukan perkembangbiakan secara ovovivipar atau bertelur melahirkan. Nah contohnya ada kuda laut dan ular bola. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif atau tidak kawin. Yang pertama, membelah diri. Membelah diri adalah cara perkembangbiakan pada hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama. Contohnya, amuba dan paramecium. Yang kedua adalah tunas. Tunas adalah tonjolan atau tunas kecil pada tubuh yang serupa dengan induknya yang akan menjadi individu baru. Contohnya hydra, porifera, dan anemon laut. Yang ketiga, fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembangbiak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Contohnya cacing pipih dan cacing pita. Nah teman-teman, untuk penjelasan lebih lanjut bisa antum baca di bagian modul IPA ya teman-teman. Selanjutnya tugas latihan antum adalah mengerjakan modul pada halaman 77. Setelah selesai silakan difotokan dan dikirim ke walas masing-masing ya. Baiklah teman-teman, itulah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal latihan yang telah diberikan. Oke teman-teman, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, setelah antum belajar BAM dan juga IPA, sekarang kita akan mempelajari tentang ASEAN. Nah teman-teman, sebelumnya antum sudah usah minta untuk menulis mind mapping terkait dengan negara-negara yang ada di ASEAN. Nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali, otomatis antum sudah membaca. Nah ada 4 negara yang akan kita bahas, ada Singapura, Filipina, Thailand, dan Brunei Darussalam. Nah teman-teman, sekarang kita lihat dulu. Nah kira-kira ini negara apa teman-teman yang akan kita bahas? Nah negara yang akan kita bahas adalah yang pertama adalah Singapura. Nah Singapura kita lihat dari sosial budayanya, 80% masyarakat memilih untuk jalan kaki. Nah ini adalah kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Singapura. Mereka selalu menggunakan jalan kaki dalam beraktivitas. Kemudian keadaan ekonomi, Singapura merupakan negara paling maju di ASEAN. Nah, negara Singapura merupakan negara maju. Nah, mereka bergerak dalam industri dan perekonomiannya. Nah, teman-teman, Singapura juga menjadi tempat untuk transitnya, baik itu kapal maupun orang. Kemudian, kita lihat politik. Nah, kepala negara dipimpin oleh presiden, sedangkan kepala pemerintahan dipimpin oleh perdana menteri. Kemudian yang kedua, kita akan melihat Filipina. Nah, Filipina sosial budayanya adalah perpaduan budaya barat dan timur. Nah, jabat tangan adalah bentuk salam yang dilaksanakan di Filipina. Nah, kemudian ekonomi negara kepulauan sebagian besar di bidang pertanian.
Nah, seperti nanas, padi, dan kelapa. Nah, ini adalah hasil ekonomi negara Filipina. Kemudian yang bentuk politik adalah kepala negara dipimpin oleh presiden. Kemudian yang selanjutnya adalah Thailand. Sosial budaya, Ramikan adalah cerita nasional Thailand yang mempengaruhi kehidupannya. Nah, kemudian kepala adalah anggota tubuh yang paling dihormati di Thailand. Walaupun itu anak kecil, maka tidak boleh memegang kepala anak kecil. Nah, kemudian ekonomi, Thailand terkenal dengan lambung padi Asia Tenggara atau ASEAN. Nah, teman-teman, berarti penghasil di sana adalah padi terutama. Kemudian adalah politik negara ASEAN, dia tidak pernah dijajah oleh negara manapun. Jadi negara Thailand merupakan negara yang merdeka. Kemudian ada Brunei Darussalam. Brunei Darussalam memiliki perahu pribadi. Nah, kemudian dipengaruhi oleh ajaran Islam. Kemudian juga kebiasaan di sana tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Kemudian penghasilan mereka adalah minyak bumi dan gas. Kemudian politiknya adalah kepala negara dipimpin oleh sultan. Sistem pemerintah mereka berbentuk kesultanan. Nah, teman-teman, selanjutnya kerjakan di rumah itu latihan. Latihan di modul halaman 23 sampai halaman 25. Bagi antum yang sudah selesai, silahkan antum kirim ke wali kelas masing-masing. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan semangat dalam melaksanakan aktivitasnya. Nah, teman-teman, setelah antum belajar IPA dan belajar BAM, kemudian antum juga belajar IPS, mudah-mudahan antum semua menyelesaikan tugas yang diberikan. Nah, jangan lupa ya teman-teman, antum kumpulkan. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Maka pembelajaran hari ini marilah kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.